Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPW Akbar Sumbar, yang saya hormati tim TO P3K 2021, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat GPAI di seluruh Indonesia, yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertatap maya dalam judulnya pengarahan dari Sultan Baginda Rajo gitu ya. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita buka pertemuan malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan waktu untuk pengarahan malam hari ini dari Ketua DPW Akbar Sumbar kepada yang terhormat Budari Melvi. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, suara saya bisa didengar dengan baik, Teh Ucan? Oke, sip. Makasih. Di sini udah diingetin nih di Zoom, link Anda low katanya, lemah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sinyalnya lemah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir alaina wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Mukarram wal Mukarramah, teman-teman, saudara-saudaraku, tim pembekalan yang hadir pada malam hari ini, ada Teh Ujan, ada Kak Evi, ada Pak Kamil, Hero, Kang Wawan, ada Asri, ada Mbak Sri, ada Aulia, dan teman-teman lainnya. Dan juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, keluargaku semuanya dari berbagai penjuru pelosok di tanah air yang hadir pada malam hari ini. Kenapa saya panggil keluarga? Saya biasa membangun kedekatan emosional itu. Kita itu adalah saudara. Kita itu berada dalam satu rumah, meskipun beda kamar, tapi kita berada di satu rumah. Ada kamar FKG, KKG PAI, MGMP PAI, ada kamarnya TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, tapi kita berada dalam satu rumah, yaitu rumahnya guru PAI Indonesia yang tergabung di dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Kalau bahasa Sumatera Baratnya, bahasa Minangnya, Bapak Ibu, kita ini badun sana. Badun sana itu bersaudara, seperti keluarga gitu ya. Nanti diketik sama si Asli, Baba Deudu Badu tambah N badun sana. Nah, badun sana. Badun sana itu bersaudara, kayak orang saudara kandung gitu. Nah, kita terus saling berdoa, mudah-mudahan kita sehat walafiat, kemudian roh kita tetap terbangun setiap saat, setiap hari,
Ghiroh itu di bahasa Indonesia kan jadi gairah. Ghiroh itu gairah. Jadi guru PAI yang berghiroh. Nah, kenapa demikian? Karena memang kesehatan, semangat, optimis itu penting. Tadi di chat WA saya sampaikan masa depan itu dimiliki oleh orang-orang yang tangguh, orang-orang yang optimis, orang-orang yang pantang menyerah gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apapun skema kehidupan itu, apapun profesi kita, maka penting membangun optimisme dan semangat yang tinggi. Oleh karena itu penting. Saya belajar dari teman-teman. Saya belajar dari teman-teman tahun 2021 yang lalu. Banyak itu yang pesimis. Nggak ada formasi guru PAI di P3K katanya. Nggak ada itu, nggak mungkin itu katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi alhamdulillah ternyata ada. Kemudian teman-teman fokus dan serius. Akhirnya alhamdulillah teman-teman hari ini banyak yang lulus dan menikmati daripada hasil perjuangannya. Nah, oleh karena itu terus kami mendoktrinkan sebuah quotes, tetaplah bersemangat sebab rahmat Allah itu bersama orang-orang yang bersemangat, dan itu pasti Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Izin Bapak Ibu, kalau fokusnya saya tuh agak gelap gitu, pencahayaannya kurang, tapi lebih yang kelihatan itu justru backgroundnya yang ini gitu ya, backgroundnya. Kalau yang wajahnya itu nggak apa-apa ya, yang penting suara saya bisa didengar dengan baik gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, pertama di sini hadir teman-teman kita se-Indonesia nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini satu keluarga, kita ini ngumpul nih se-Indonesia nih, dari barat sampai ke timur, dari Aceh sampai ke Papua hadir di sini. Jadi udah kayaknya terlempar nih. Iya, ini terlempar nih Bapak Ibu, sorry. Sorry Bapak Ibu sekalian, barusan terlempar gitu ya, terlempar. Bapak Ibu yang kami hormati, satu tahun lebih kita intens bersama teman-teman se-Indonesia di pembekalan dan tryout P3K. Alhamdulillah ini bagian dari jihad kita, perjuangan kita, dan merebut apa yang menjadi hak kita, yaitu menjadi ASN P3K gitu ya. Alhamdulillah kemarin menjelang Lebaran di bulan Ramadan kemarin sampai setelah Ramadan atau pasca Lebaran, kita membersamai teman-teman untuk pretest, tryout dan pembekalan pretest. Waduh, itu energinya luar biasa itu Kak Evi. Kenapa? Karena memang kita didesak oleh waktu dan diwarnai oleh hari libur. 1 minggu menjelang Lebaran, 1 minggu setelah Lebaran, itu waktu yang sangat rentan sekali dengan kesibukan persiapan Lebaran. Tetapi di situ pula lah kita berjuang. Saya bilang sama teman-temanku sekalian, kita boleh sibuk, kita boleh berlebaran, tetapi liburan Lebaran kita tidak boleh melupakan kesiapan teman-teman untuk pretest. Alhamdulillah atas kerja kerasnya teman-teman, berkat doa bersama, atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang kita bekali itu lebih 3.000 orang, alhamdulillah lulus semuanya. Kecuali ada beberapa datanya ada tuh sama saya tuh 3.000 orang lebih kurang lulus. Dan insya Allah nanti teman-teman itu menunggu panggilan untuk PPG lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
teman-teman yang sudah lulus pretest ini, pretest PPG, bersabarlah menunggu panggilan untuk PPG. Perjalanan kita masih panjang, yaitu menunggu panggilan untuk PPG. Jadi sekali lagi saya sampaikan sama teman-teman yang udah lulus pretest, bersabar, kita tunggu panggilan untuk PPG ya teman-teman sekalian. Kita tunggu panggilan untuk PPG. Kapan itu panggilannya ya ditunggu aja. Sekarang Bapak Ibu sekalian, direktorat, kemarin saya ikut Zoom dengan direktorat. Tadi. Satu ya. Belum bisa masuk deh. Belum. Nah, udah ada. Ini udah terpaksa saya harus keluar saya ini ke teras. Cari tempat udah, cari tempat udah. Benar. Nah. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah teman-teman yang kita bekali itu kemarin lulus dan sabar teman-teman yang udah lulus pretest. Kayaknya saya harus matiin video dulu nih. Baik, teman-teman sekalian. Oleh karena itu teman-teman yang sudah lulus pretest bersabar, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti dipanggil untuk PPG, gitu ya, dipanggil untuk PPG. Nah, untuk tryout PPG-nya, insya Allah kita bersamai nanti. Tenang aja Bapak Ibu sekalian. Sama kayak teman-teman yang udah lulus PPG di tahun 2021 dulu, ikut pembekalan kita, alhamdulillah kita hantarkan sampai lulus, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan gini. Pembiayaan PPG itu kan ada yang biaya dari pusat, ada biaya dari Pemda, ada biaya dari LPDP. Mudah-mudahan makin banyak nih Pemda-Pemda yang membantu pembiayaan PPG teman-teman di daerah. Amin. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita fokus sekarang teman-teman yang akan mengikuti tes P3K. Pertama ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dasar ketentuan P3K di tahun 2022 ini itu merujuk kepada Permenpan RB. Permenpan RB nomor berapa ya? Nomor 20 ya. Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Sebentar, saya share screen ya. Bentar Bapak Ibu sekalian. Bentar Bapak Ibu, ini saya share screen dulu. Ini sinyal luar biasa bikin ini. Sinyal benar-benar bikin kita apa ya? Sinyal ini benar-benar bikin kita nggak enak hati gitu. Tapi mau gimana lagi gitu ya. Baik. Bikin greget. Ya bikin greget kita, benar. Nah, harus banyak-banyak sabar. Iya harus banyak-banyak sabar, benar sekali Bapak Ibu. Bentar, nih ini dia nih. Oke. Karena nah sebentar. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya share screen, mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Nah, bentar. Share screen pun susah ini. Nah, ini. Oke. Nah, di grup, di banyak grup sudah kita share. Ini dia. Dasar utama daripada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 ini menjadi katakanlah dalam tanda kutip regulasi sucinya gitu ya. Kalau 2021 ada dulu Permenpan RB-nya. Ini bisa dilihat ya Permenpan RB-nya.
Bisa ya, teman-teman? Bisa. Jelas, Nah, udah. Bisa. Udah. Jadi ini, Bapak Ibu, ini Permenpan RB ini tolong dikunyah-kunyah ini. Tolong dikunyah-kunyah ini. Ini menjadi dasar penerimaan P3K. Pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nih, Permenpan RB nomor 20. Di tahun 2021 itu orang-orang Panselnas itu dan orang-orang Permenpan RB, orang BKN wanti-wanti betul, baca itu permen katanya. Baca itu Permenpan RB katanya. Nah, ini dia. Di sini dijelaskan ketentuan-ketentuan itu ketentuan-ketentuan apa namanya? Penerimaan P3K tahun 2022. Nah, Teh Ucan saya nanti minta tolong di-share di grup ini. Ada foto yang di-share oleh Pak Kamel waktu itu, ringkasan prioritas-prioritas itu. Ada itu yang ada apa namanya itu garis-garisnya itu, tolong nanti di-share ya. Ya. Betul. Aku baru gabung yang Pak Kamil kirim itu, Pak Kamil tolong bantu. Nah, ini dia tolong Bapak Ibu. nanti saya nggak pakai laptop, sekarang pakai HP. Oh ya. Ya di Siap, grup siap. di grup WA aja biar nanti langsung kita. Nah, Bapak Ibu, ini dia. Jadi ada kategori dan persyaratan pelamar. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu ada berisik-berisik karena saya harus di luar di teras gitu ya, suara di luar ini di tempat saya ini kawasan yang rame gitu ya, nah dekat kawasan kampus. Ada prioritas pelamar umum. Nah, prioritas dibagi lagi. Ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dia ada 35 halaman. Nah, ada 35 halaman. Oke, apa yang menjadi penjelasan di sini? Ini saya lihat nih foto yang dikirim oleh Teh Ucan. Mana dia Teh Ucan? Mana yang dikirim Teh Ucan? Udah dikirim Teh? Kayaknya Teh Susan ini nggak di depan layar kayaknya. Enggak itu bentar, saya cari dulu. Biar mudah kita memahaminya. Udah, mohon maaf, handphone aku kan kereset kemarin. Oh iya, bentar. Yang ini foto, bentar, saya ada. Jadi, saya cari dulu. Jadi penjelasan Permenpan RB itu disimpulkan di gambar yang udah beredar sih. Udah beredar sih di seluruh media gitu. Tetapi harus kita pahami Bapak Ibu, harus kita baca-baca ulang dan kita pahami agar kita paham skemanya seperti apa gitu. Bentar saya cari dulu ya Bapak Ibu ya. Ini bentar. Nah, waduh, mana dia nih? Ada di IG-nya, bentar udah. Bentar. Pak Kamel udah kirim, udah. Udah kirim, oke. Bentar. Oke, nah ini dia. Bentar. Ah iya, benar. Nih Pak Kamil udah kirim. Sip. Yang garis-garis itu ya? Iya, yang garis-garis ini nih. Udah itu ada. Nah, di grup. Iya. Betul. Ntar saya share. Mudah-mudahan tidak blur gitu. Ini klasifikasi pelamar prioritas dan pelamar umum. Yang terhadap. Nah, klasifikasi pelamar prioritas dan pelamar umum. Ini garis ini walaupun coret-coretan Bapak Ibu, tetapi paling tidak ini menunjukkan kita nanti di posisi mana gitu. Coba di mute dulu, ada suara kresek-kresek di sana. Nah, Bapak Ibu, siapakah yang menjadi prioritas 1 itu?
yang menjadi prioritas satu nanti adalah satu, guru THK 2 ya, database. Satu, sudah lulus passing grade tanpa formasi, belum lulus passing grade P3K 2021, kemudian belum pernah ikut seleksi P3K. Bentar, maaf. Siapakah? Maaf, salah penjelasan. Sorry. Bukan Saya ulangi seperti lagi. itu, Pak. Enggak, bukan seperti itu, sorry. Bukan Saya seperti lupa garis-garisnya. Siapakah prioritas satu itu? Sebentar, Bapak Ibu. Prioritas satu itu adalah satu, sudah lulus passing grade tanpa formasi. Teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, tahap 1 dan 2, itu prioritas 1. Kemudian, siapa lagi yang mendapat prioritas 1? Sudah lulus passing grade tanpa formasi. Itu prioritas. Jadi, satu, teman yang sudah lulus passing grade tanpa formasi. Kemudian, guru non-ASN negeri, tapi dia terdaftar di Dapodik. Guru non-ASN negeri, terdaftar di Dapodik, tapi dia sudah lulus passing grade tanpa formasi. Kemudian siapa lagi yang prioritas 1? Yang lulusan PPG. Yang lulusan PPG sudah lulus passing grade tanpa formasi. Ya, sudah lulus passing grade tanpa formasi. Itu lulusan PPG dapat prioritas 1. Siapa lagi yang prioritas 1? Yang prioritas 1 adalah guru swasta. Guru swasta sudah lulus passing grade tanpa formasi. Dia udah lulus passing grade tanpa formasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan catatan semua teman-teman ini aktif, valid, sinkron data Dapodiknya. Karena di sini terdaftar di Dapodik, kemudian terdaftar database Ristek Dikti, terdaftar di Dapodik, kemudian ini ada database-nya. Saya ulangi, prioritas 1 itu guru THK 2 yang sudah lulus passing grade tanpa formasi, kemudian guru non-ASN sudah lulus passing grade tanpa formasi, kemudian lulusan PPG tanpa formasi, kemudian lulusan passing grade tanpa formasi, guru swasta lulusan passing grade tanpa formasi. Itu dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, siapakah prioritas 2? Prioritas 2 itu katanya di sini belum lulus passing grade P3K 2021. Guru THK 2 yang belum lulus passing grade 2021. Dia THK 2 tapi dia belum lulus passing grade 2021. Itu prioritas 2. Yang kedua, belum pernah ikut seleksi P3K. Guru THK 2 yang belum ikut seleksi P3K, belum pernah ikut. Itu dia masuk ke prioritas 2. Kemudian prioritas 3, siapakah prioritas 3? Prioritas 3 itu guru non-ASN yang ikut seleksi P3K 2021 belum lulus passing grade, masa kerja di atas 3 tahun. Itu prioritas 3. Jadi guru honorer atau non-ASN belum lulus passing grade, ya, masa kerjanya di atas 3 tahun, itu prioritas 3. Kemudian masa kerja di bawah, yang kedua, masa kerja di atas 3, belum pernah ikut seleksi P3K 2021, masa kerja di atas 3 tahun. Jadi yang prioritas 3 ini ada 2. Yang prioritas 3 ini ada 2, masa kerja di atas 3 tahun, tapi belum lulus passing grade. Kemudian masa kerja di atas 3 tahun, belum pernah ikut seleksi. Jadi
ada yang udah pernah ikut seleksi tapi belum sampai passing grade, masa kerjanya 3 tahun, kemudian di atas 3 tahun, kemudian yang belum pernah ikut seleksi sama sekali, masa kerjanya di atas 3 tahun. Itu masuk dia prioritas 3. Nah, yang paling banyak di umum nih. Di umum. Yang paling banyak ini pelamar umum Bapak Ibu sekalian. Nah, pelamar umum ini siapa saja? Pelamar umum itu teman-teman kita yang ikut seleksi P3K pada tahun 2021 belum lulus passing grade, masa kerja di bawah 3 tahun. Nah, masa kerjanya di bawah 3 tahun, tapi dia belum lulus passing grade, itu masuk pelamar umum. Pelamar umum yang kedua adalah belum pernah sama sekali ikut seleksi P3K di tahun 2021, kemudian masa kerjanya di bawah 3 tahun, itu juga masuk pelamar umum. Kemudian siapa lagi yang masuk pelamar umum? Yang masuk pelamar umum itu adalah lulusan PPG, udah lulus PPG, masuk yang kemarin yang udah lulus PPG tahun 2021. Nah, belum lulus passing grade P3K 2021. Dia udah lulus PPG nih, udah sertifikasi, udah ada sertifikat pendidiknya, tapi belum lulus passing grade. Maka masuk dia ke pelamar umum. Kemudian Bapak Ibu sekalian, belum pernah ikut seleksi P3K 2021. Udah lulus PPG dia, tapi belum pernah ikut seleksi. Itu masuk pelamar umum. Siapa lagi pelamar umum? Pelamar umum adalah guru swasta, belum lulus passing grade. Guru swasta belum lulus passing grade, masuk pelamar umum. Kemudian belum pernah ikut seleksi P3K 2021. Nah, ini apa namanya itu kira-kira penjelasan dari apa namanya Permen Pan RB tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Permen Pan RB itu terima kasih yang udah bikin skema kayak tadi. Mudah-mudahan nanti kita coba bikin skema yang lebih oke lagi gitu ya. Nah, jadi penjelasan daripada Permen Pan RB itu ketentuan tadi setidaknya dituangkan dalam skema tadi itu Bapak Ibu sekalian. Dituangkan dalam skema tadi itu. Nah, di sini kan sorry. Kemana larinya ini? Sebentar. Permen Pan RB. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Permen Pan RB yang saya tayangkan ini nanti kita baca betul. Kalau coba baca berulang-ulang nanti. Kalau ada yang kurang paham, nah itu yang kita tanyakan nanti penjelasannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kalau yang tidak tersebutkan di Permen Pan RB, terus Bapak Ibu tanya ke kami, nggak bisa kami jawab. Penjelasannya nggak ada di Permen Pan RB. Kalau begini gimana tuh? Kalau begitu gimana tuh? Nah, itu di luar kuasa kita menjelaskannya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi fokus kita di apa namanya itu di bab 2, kategori dan persyaratan pelamar. Kategorinya pelamar itu ada prioritas 1, ada pelamar prioritas 2, ada pelamar prioritas 3. Gitu ya. Kemudian juga ada pelamar umum. Nah, prioritas 1 itu ini dia yang dijelaskan tadi. THK 2 yang dan seperti yang digambar tadi. Siapa itu pelamar prioritas 2? Huruf B THK 2. Pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C merupakan guru non ASN sekolah negeri yang terdaftar di Dapodi yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu pelamar umum. Nah, pelamar umum ini dia lulusan PPG yang terdaftar di database kelulusan PPG Kemdikbud dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Kemudian nah ini persyaratan secara khusus Bapak Ibu sekalian. Warga negara Indonesia usia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 59 tahun ya.
tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak menjadi anggota, nah dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu pertama terkait dengan dasar apa namanya itu terkait dengan dasar penerimaan P3K, dasar penerimaan P3K. Kemudian lagi ada surat yang diturunkan oleh apa namanya itu oleh Kemdikbud yang waktu itu yang kita sudah baca semua mungkin barangkali. Nah, di sini ini agak blur kayaknya, tapi di grup nanti mungkin barangkali bisa dibaca ulang. Karena kita teman-teman agak kadang-kadang malas membaca gitu ya. Di sini surat ini tanggal 20 Mei, penyampaian notulen rapat pimpinan lengkap 21 April 2022. Ada yang menjadi poin penting di sini, guru-guru yang sudah lulus passing grade namun belum menempati formasi akan diprioritaskan. Nah, itu tadi kan ada prioritas namanya tadi itu. Jadi prioritas 1 diprioritaskan dan akan langsung ditempatkan baik di sekolah asal maupun sekolah lainnya sepanjang formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah mencukupi tanpa perlu menjalani tes. Nah, Bapak Ibu sekalian, penjelasan-penjelasan macam ini kan belum tuntas nih. Panitia pusat atau Panselnas kan sedang bekerja Bapak Ibu sekalian. Seperti apa persyaratan dan skemanya tahun 2022 ini? Seperti apa pula persyaratan khusus dan teknis untuk P3K tahun 2022 ini? Sama-sama kita tunggulah ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita tunggu apa namanya itu? Karena ini seperti tahun 2021 akan banyak lagi nih turunan-turunan penjelasan-penjelasan baik itu dari Menpan RB maupun dari Kemendikbud Ristek Dikti. Jadi akan banyak lagi, aduh suara truk ini, akan banyak lagi penjelasan-penjelasan yang menyusul terkait ketentuan-ketentuan seleksi. Nah, mengapa ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian? Supaya kita tidak salah kaprah memahami regulasi dan kita berjalan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, formasi P3K ini tergantung usulan daripada daerah. Maka kita di asosiasi, di AKPAI, terus mencoba mendorong teman-teman pengurus DPW se-Indonesia, DPD Kabupaten Kota se-Indonesia agar merapat ke Pemda. Dan mengusulkan formasi P3K. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena sebenarnya guru-guru honorer atau guru-guru non ASN di sekolah-sekolah itu sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu, kalau Pemdanya tidak mengusulkan, itulah yang terjadi ketiadaan formasi itu. Nah, pemerintah pusat itu menetapkan formasi berdasarkan formasi, berdasarkan usulan formasi dari daerah-daerah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, daerah-daerah kabupaten kota, provinsi se-Indonesia semakin semakin tergerak hatinya. Kita doakan terbuka hatinya agar mengusulkan formasi-formasi yang maksimal yang sesuai dengan realita dan ketercukupan di daerah-daerah tersebut. Nah, ini tidak terlepas dari doa kita bersama Bapak Ibu sekalian. Ada satu hal yang agak miris ada di pesan salah seorang teman kita di grup tadi. Sebenarnya katanya, pemerintah itu kan udah tahu katanya. Basis data kita kan di Dapodik. Pemerintah kan tahu berapa jumlah ASN, berapa jumlah honorer, berapa jumlah sekolah, berapa kekurangan guru ASN, kan pemerintah udah tahu katanya. Benar,
benar Bapak Ibu sekalian. Tetapi mau gimana lagi gitu ya. Ini skemanya itu multi apa namanya yaitu banyak multi problem lah. Ada persoalan anggaran, ada persoalan keuangan, ada persoalan kebijakan dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang sifatnya kebijakan-kebijakan itu tentu para pengurus-pengurus asosiasi inilah yang menjadi tanggung jawabnya untuk mendampingi, membersamai dan mengingatkan stakeholder pemegang kepentingan, pemegang kebijakan. Nah, tugas kita yang di akar rumput ini, yang kita-kita ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana mempersiapkan diri seoptimal mungkin, baik itu seluruh persyaratan-persyaratannya bisa kita penuhi nanti, dan kita nanti harus tahu posisi kita di mana. Itu dulu. Kita harus tahu nanti kita masuk kategori mana, kita masuk prioritas yang mana. Apakah kita masuk nanti di prioritas 1, 2, 3 atau kita pelamar umum? Apakah kita nanti Bapak Ibu sekalian memiliki formasi dari daerah kita atau belum? Nah, posisi-posisi atau status-status tersebut perlu kita ketahui. Kemudian kedua Bapak Ibu sekalian, nah tugas kita adalah mempersiapkan diri dengan latihan-latihan dan latihan-latihan dan tryout. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, teman-teman yang mengikuti pembekalan dan tryout, makanya kegiatan kita ini dari 2021 itu tryout dan pembekalan. Ada tryout itu artinya latihan mengerjakan soal-soal ujian. Kemudian ada pembekalan. Pembekalan ini yang macam beginilah yang kita Zoom dan kita diskusi bersama. Nah, tryout itu teman-teman yang sudah mendaftar, teman-teman yang mengikuti tryout, teman-teman itu digabungkan di grup khusus. Ada grup WA khusus P3K, ada khusus yang tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian, itu grup WA-nya ada 3. Nah, saya share screen Bapak Ibu sekalian, khusus untuk teman-teman yang akan ikut tes P3K tahun 2022, ini grupnya. Nah, di sini teman-teman fokus fokus informasi link TO-nya ada di sini nih, di grup 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Saya bisa lihatkan di sini apa saja informasi yang kita kirim. Ada itu nanti file-file materi file-file materi dan file soal kita kirim di sini. Seperti ini ada latihan-latihan teknis, kompetensi manajerial dan lain sebagainya. Tadi saya juga sudah siapkan juga, termasuk link-link TO sebelumnya sudah disiapkan oleh Aulia tadi, dan insya Allah kita akan kirimkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebiasaannya teman-teman udah dikirimin link tapi nggak diangsur-angsur mengerjakannya. Nggak diangsur-angsur mengerjakannya, maka ini sama saja Bapak Ibu tidak tryout namanya. Tryout itu ya ini, mengerjakan soal-soal yang ada di sini nih. Tryout itu yang mengerjakan soal-soal yang ada di sini nih. Bapak Ibu, P3K itu nanti beda dengan pretest, beda dengan PPG. P3K itu ada soal teknis, ada profesional, KPAI-an, ada sosiokultural, ada manajerial, ada wawancara. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, bagaimana passing grade-nya, kita tunggu informasi ayatnya turun nanti. Apakah sama passing grade-nya dengan tahun 2021 atau tidak. Nah ini Bapak Ibu soal teknis itu terkait KPAI-an. Nanti kita buka kalau tahun 2021 passing grade-nya berapa ya. Nanti kita cari nanti yang kita share di grup. Nah, ini grup 1, 2, 3 ini teman-teman yang sudah terjoin di itu. Dan ini mohon dikerjakan Bapak Ibu sekalian. Mohon dikerjakan. Nah, itu pertama.
Kemudian yang kedua, kita ada satu grup khusus di Telegram, Bapak Ibu sekalian, khusus di Telegram itu TOP3K. Sebentar. TOP3K. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu sekalian sebentar. Ini dulu nih. 2022. Yang gambarnya orang itu deh. Iya benar Kak. Sebentar. Ini saya lagi ini nih. Nah, ini dia nih. Sebentar. Nah, ini grup Telegram kita. Nah, grup Telegram di grup ini sudah ngumpul 484 anggota. Ini termasuk peserta kita sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kalau di Telegram ini bisa memuat 20.000 anggota, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia soal-soal. Bapak Ibu, saya ulang-ulang biarlah walaupun teman-teman sebagian besar udah tahu gimana cara ngerjain tugas latihan soal di ini, latihan soal di apa namanya itu di Telegram, tetapi perlu juga kita kita ulang-ulang gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengerjakan kapan saja dan di mana saja. Tolong diangsur-angsur mengerjakan soal-soalnya. Contoh, ini contoh soal. Ini contoh-contoh soal yang kita berikan ini, contoh-contoh soal ujian materinya ya, bukan versi begini. Materi ujian tes P3K tahun 2021. Rata-rata materi ini yang masuk. Contoh, Sunan Kalijaga dalam sejarahnya pernah berdialog dengan raja dalam menyebarkan agama Islam. Pada saat itu dengan cara berdebat, maka Sunan Kalijaga telah melakukan dakwah dengan cara A. Mujadalah allati hiya ahsan, mujadalah bil qalam, dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dakwah fardiyah. Kira-kira apa isinya nih Bapak Ibu sekalian? Nah, contoh kita klik A. Ternyata isinya adalah A. Jadi dakwah yang menjadi kata kuncinya di sini dakwah dengan berdebat, dakwah dengan debat yang baik tentunya yang dimaksud berdebat kata kuncinya kan berdebat ini. Itu dia metode dakwah mujadalah allati hiya ahsan gitu ya. Nah, ini dia, ini contoh. Jadi kata kunci jawaban yang benar adalah A. Yang ada tanda checklistnya ini nih kuncinya A gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, ini ini sangat ini menjadi tenar nih waktu P3K kemarin keluar soalnya innamal a'malu binniyat. Hadis di atas termasuk dalam kategori hadis apa katanya? Qauliyah kah, fi'aliyah kah, takriyah kah, badiyah atau syariah, macam-macam kan. Nah, ini termasuk jenis hadis apa? Ayo. Qauliyah. Nah, kalau kita klik ini dia ada. Ada juga ternyata 72% menjawab betul. Tapi ada 27%, 28% menjawab salah. Ini hadis qauliyah qala Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat. Nah, kan itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan ditanya, mana hadis yang takrir, mana hadis yang qauli, mana hadis yang fi'ali. Bisa kita membedakan hadis qauliyah, hadis fi'aliyah, hadis takrir. Nah, itu pembagian hadis nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa dikerjakan langsung Bapak Ibu sekalian kapanpun, dimanapun, yang penting ada jaringan internet. Ada beberapa daerah teman-teman yang mengeluhkan di tempat kami jaringan internetnya nggak bisa Pak. Nah, nanti Bapak Ibu kita kirimkan file soalnya, silakan nanti membahas file soal tersebut, gitu ya. Nah, ada lagi soal contoh ini. Seorang suami yang menalak istrinya yang masih dalam masa iddah dan seorang suami yang menalak istrinya yang masih dalam masa iddah.
dan sang suami ingin merujuk istrinya lagi yang masih dalam masa. Ini kok soalnya agak ini nih, agak rancu. Gimana nih? Don't Ingin speak gimana merujuk Pak? merujuk Don't istrinya lagi yang speaking. masih dalam masa iddah dan mereka rujuk kembali. Ini disebut dengan talak. Maaf, kita skip aja dulu, saya kurang paham ini soal. Oke, kalau coba kita ini di sini isinya talak raji'i. Seorang suami yang menalak istrinya yang masih dalam masa iddah. Berarti bahasanya yang berbelit-belit gitu. Bahasanya berbelit kayaknya bahasanya ini. Iya, Iya, ya kan kalau dia masa iddah itu suami. masa iddah itu kan orang yang udah ditalak oleh suaminya. Nah, Talak satu, seorang talak suami, dua maksudnya. iya, seorang suami yang menalak istrinya, yang masih dalam masa iddah, dan sang suami ingin merujuk istrinya. Jadi mungkin suaminya ini menalak istrinya pertama, kemudian masih dalam masa iddah, ditalaknya lagi istrinya, berarti udah 2 kali gitu ya. Dan sang suami ingin merujuk istrinya lagi yang masih dalam masa iddah dan mereka rujuk kembali. Ini disebut dengan talak, ya talak raji'i. Tapi kalau udah 3 kali ditalak, di sini nih, ini di sini saya paham pertanyaannya ini. Jadi pertama kan udah ditalaknya istrinya, berarti istrinya masih dalam masa iddah. Kemudian masih dalam masa ditalaknya lagi gitu, kan. Jadi berarti talak tersebut masih dikategori dengan talak raji'i. Jadi talak raji'i. Kemudian yang coret-coret nih. Kita bersihkan coret-coretnya. Oke. Kemudian nih, kita sering mendengar aplikasi pada era ini, aplikasi yang ada dalam Al-Quran terjemah dan hadisnya, dan aplikasi ini bagus untuk digunakan. Kitab 9 Imam, Al-Quran terjemah, hadis viewer, Maktabah Syamilah, Al-Quran elektrik. Kayaknya nih Maktabah Syamilah ya. Coba kita klik. Oh iya. Jadi yang benarnya adalah D, Maktabah Syamilah. Aplikasi era. Nah ini. Kemudian nanti banyak lagi nih soal di atasnya. Kebetulan saya belum menjawabnya. Kita lihat soal ini. Maksud dari kalimat yang bergaris bawah adalah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kalimat al-yadul ulya ini apa? Al-munfiqah, as-sa'ilah, al-a'ilah, yadu'ul yatim, yura'un. Munfiqah artinya apa teman-teman? Orang yang berinfak ya. As-sa'ilah peminta-minta. Al-a'ilah, a'ilah apa ya? A'il. Yadu'ul yatim, menolak anak yatim. Yura'un. Nah, ini kira-kira isinya apa? Kalau saya pilih A, munfiqah. Munfiqah itu orang yang berinfak ya. Yadul ulya itu orang yang berinfak. Kita pilih A. Ternyata benar Bapak Ibu sekalian. Jadi jawabannya adalah A. Jadi soal-soal begini yang keluar di kemarin itu. Di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus dibayar yang disebut dengan hakum maklum. Maksudnya adalah hakum maklum itu apa? Santunan yang dikeluarkan secara sukarela, yang belum jelas ketentuannya seperti amal jariah, kewajiban yang sudah jelas ketentuannya seperti zakat, harta yang sudah melebihi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok sehari-hari. Kayaknya nih C kayaknya. Bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang memang sudah ditetapkan. Oh ya, jawabannya adalah C. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ini soal-soal yang di Telegram ini akan kita push terus-menerus sampai nanti menjelang Bapak Ibu ujian. Dan terbukti Bapak Ibu sekalian, melalui latihan di Telegram ini, itu membuat kita intensif. Inilah yang dimaksud dengan intensif itu. Kita bisa mengerjakan kapan saja dan di mana saja. Nah, ketika kita lihatkan soal-soal ini kepada teman-teman yang udah lulus, oh iya,
soal-soal yang begini yang keluar. Arti kata materi-materinya seperti itu yang keluar gitu ya. Dan masih banyak lagi di atas ini soal-soal yang yang harus kita kerjakan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kira-kira penjelasan terkait dengan teknis bagaimana skema latihan kita Bapak Ibu sampai nanti Bapak Ibu menjelang tes nanti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, harapan saya latihan mandiri itu menentukan. Kalau kita di Zoom ini kan terbatas waktunya nih, enggak mungkin dong kita membahas banyak. Tetapi ada di channel YouTube kita, di channel YouTube Akpai TV Sumbar itu pembahasannya ada. Jadi saya lihat kan channel YouTube Akpai TV Sumbar itu pembahasan banyak juga yang kita post di sana, dan mohon nanti Bapak Ibu kunjungi channelnya, dan di situ juga sudah banyak sekali pembahasan-pembahasan tersebut. Nah, jadi nanti di channel ini banyak pembahasan-pembahasan soal-soal P3K, soal-soal UP PPG juga. Nanti barangkali Bapak Ibu bisa berkunjung ke sini, dan jangan lupa subscribe dan like and share. Nah, di sini banyak di bagian-bagian bawahnya, itu dia. Di nanti ini penjelasan P3K, UP PPG, beberapa link sudah saya kirim juga di grup. Nanti kita secara bertahap, karena kalau sekali kirim semuanya kadang-kadang teman-teman nggak menyimaknya gitu ya. Nah, tapi ada beberapa link yang sudah saya kirim. Nanti untuk keseluruhannya ada di sini nih Bapak Ibu, fokus ini. Nanti kita akan tambah lagi pembahasan-pembahasan, sehingga nanti Bapak Ibu di samping kita mengerjakan secara mandiri, kita juga bisa menyaksikan secara audio visual, nanti bisa diulang-ulang, sehingganya ada orang yang gemar dia mendengarkan penjelasan gitu kan, dan lebih menangkap gitu. Nah, dan juga termasuk materi-materi pembekalan nanti kita juga akan share di channel YouTube ini, di Akpai TV Sumbar ini. Nah, di Akpai Sumbar. Nanti Bapak Ibu kalau berkunjung ke channel Akpai TV Sumbar, jangan lupa klik subscribe. Ini kebetulan saya tidak sedang login di Gmail, maka tidak ada harus login di Gmail gitu. Klik subscribe-nya. Nah, itu dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana skema pembekalan kita ke depan. Dominasi pembekalan kita itu Bapak Ibu, dominasi latihan kita itu ada pada bagaimana kita mengerjakan soal-soal itu secara mandiri, dan pembahasan materi nanti via Zoom kita nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, baik itu latihan di Telegram maupun link-link tryout yang sudah kami bagikan. Nah, oleh karena itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan dulu ke Teh Hujan. Baik, terima kasih udah. Sebentar, ini tadi ada pertanyaan di chatroom. Untuk tahap ini, apakah ada tambahan nilai atau afirmasi karena umur dan lain-lain seperti kemarin? Nah, ini tadi kan sudah dibahas ya sama Uda. Kita tunggu ayat selanjutnya tentang nilai afirmasi dan lain-lain gitu. Ini kan baru yang turun itu baru permen siapa saja yang boleh ikut ya. Ya, siapa saja yang boleh ikut di PPPK tahap P3K tahap 2, tahap 3 ini gitu, tahun 2022. Baik, ini ada Ibu dan Bapak yang sudah raise hand. Silakan mau bertanya, Bu Dewi Anggraini. Atau itu Pandang. volumenya udah Bu Dewi tuh udah mulai ngomong. Ya, boleh, silakan. Mic-nya sudah mulai dihidupkan. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, ini Bu. Anak kan yang
Kurang jelas ya Teh. Ya, Itu tes P3K yang tahap 2-nya Ana belum ikut, Bu. Jadi apa termasuk peserta umum nih, Bu? Kalau mau ikut yang ketiga ini. Ibu sinyal putus-putus ya Kurang jelas. sinyalnya. Ya, Ana kan belum masuk, Bu, yang tes P3K yang tahap 1-2. Jadi apa peserta umum untuk melamar yang P3K tahap 3 ya, Bu? Bisa Teh. Ya berarti di ini ya Mbak Evi di pelamar umum ya kalau belum punya akun ya. Ya betul. Ibu K2 bukan? Belum, Bu. Bukan ya? Bukan ya. Bukan. Oh iya. Nah, Ibu sudah sertifikasi belum? Oh, baru masuk kemarin, Bu. Dulu PG kemarin, Bu. Yang tahap 1. Oh, berarti belum juga. Berarti masuk ke umum Ibu. Berarti belum, Bu, ya. Ya, masih tetap bisa Bu. Semangat, bisa kok. Makasih ya, Bu. Ya. Jadi barangkali begini ya, Teh Ucan, Kak Evi ya. Istilah tahap 3 itu masih ada nggak sekarang? Kayak enggak ya? Istilah tahap 3 itu. Arti kata gini. Dulu di tahun 2021 dikatakan ada tahap 3, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Yang nggak lulus di tahap 1, tes di tahap 2. Belum juga lulus di tahap 2, tes di tahap 3. Ternyata tahun 2021 itu nggak ada tahap 3, kan gitu. Dan akhirnya bahwa teman-teman yang belum lulus di tahap 2 itu skemanya satu skema dia pada proses P3K 2022. Lahirlah Permen Pan RB tadi. Pertanyaan teman-teman di live chat ini rata-rata terjawab di Permen Pan RB tadi, Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu tanyakan, saya juga belum punya akun kategori 2 gimana, kemudian saya guru sekolah yang ada afirmasi lebih ditemukan atau gimana. Sebenarnya Bapak Ibu sudah terjawab di Permen Pan RB nomor 20 tahun 2020 ada tadi. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti coba dicatat Bapak Ibu, tolong nanti Bapak Ibu buka Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Biar saya share screen lagi lah. Ini pertanyaan Bapak Ibu yang saya sekilas pintas baca di live chat ya. Ini dia nih. Ini yang menjadi dasar utama dasar utama pengadaan P3K tahun 2022. Dan ini berlaku sama untuk semuanya Bapak Ibu sekalian, maksudnya semua guru gitu ya. Dasar utamanya adalah aktif data dapodiknya. Aktif data dapodik Bapak Ibu sekalian. Dan dokumen-dokumennya valid, sinkron dia gitu ya. Jadi data dapodik menjadi penentu nih. Nah jadi skemanya ada di sini. Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Itu yang saya baca sekilas pintas dari teman-teman itu. Pak, mohon share Permen Pan RB-nya. Oke, siap. Saya share. Mau di-share di mana? Di live chat ini di-share atau di grup? Nah, kalau di live chat ini boleh nanti kita share. Ntar. Nah, kemudian lagi sebentar Bapak Ibu sekalian, ntar saya share biar ini unduhan mana dia Permen Pan RB ini dia nih. Nah, dah saya share di ini nih di live chat udah tuh. Saya share Permen Pan RB-nya. Sedang dalam perjalanan dari Padang ke Lampung, ke Tasikmalaya, ke Papua nih. Nih. Kemana-mana nyebar. Ke seluruh ini hebat teknologi itu kan. Satu kali klik. Pak. Ya Pak, sebentar Pak. Nah, bentar. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, nah, itu Permen Pan RB-nya sudah saya share di live chat. Sudah saya share di live chat. Nah, itu dia. Kemudian sebentar Pak. Pak Zul Qodri, bentar ya Pak Zul.
apakah ada tambahan nilai atau afirmasi. Terkait masalah nih teknis-teknis berikutnya, itu tentu nanti akan ada penjelasan-penjelasan dari Kemdikbud. Akan ada penjelasan rinci dari Kemdikbud, Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Zul. Pak Zul Qadri. Saya kembalikan ke Teh Hujan dulu lah. Ke Teh Hujan. Silakan Teh Hujan. Oke, siap. Pak Endang ini udah raisen mau bertanya apa gimana Pak? Baik, saya lanjut dulu ke Pak Zul Qadri. Silahkan Pak mau bertanya. Oh, ada yang minta di-share link link Telegram. Itu teman-teman yang mendaftar dulu, Bapak Ibu kalau ingin join mendaftar dulu. Mendaftar nanti kita joinkan di grup seperti teman-teman yang lain. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Teh Hujan. Pak Zul Qadri kayaknya terlempar ini. Oh. Pak Ahmad Faiz mau bertanya. Ya Bu, boleh. Ya, silahkan Pak. Ya, izin bertanya Pak Ketua. Ini untuk yang umum, apakah waktu pengetesannya sama dengan yang prioritas 1, 2, dan 3 atau bagaimana Pak? Soalnya kita kan ayatnya turun Pak. Oh gitu. Oh iya benar. Itu penjelasan berikutnya masih banyak nanti gitu. Ya makanya saya udah baca itunya kan. Iya. Tentang menekan RB-nya, terus kemarin hasil guru honorer, cuman belum ada itu pengetesannya kapan gitu. Iya benar. Insya Allah nanti akan turun yang sekarang itu baru sebatas siapa saja yang boleh ikut ya, siapa saja. Iya gitu, berarti itu mah penyisaan ya Pak ya, kalau yang pelamar umum ya Pak. Enggak juga sih Pak, namanya nasib kita. Siapa tahu nasib kita ada di situ. Oke, siap, makasih Bu. Udah, ini ada yang bertanya nih, link grup itu pendaftaran tryout-nya katanya di live chat. Ya. Nanti kita share, aman itu. Lanjut dulu. Pandang Sulastri ini mau bertanya. Yang lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini di live chat ada pertanyaan. Saya sudah honor di atas 3 tahun, tapi saya belum pernah P3K maupun sertifikasi. Jadi saya sebagai prioritas umum ya Pak. Iya ya. Iya. Ya kan belum sertifikasi, kemudian ini jadi prioritas umum. Iya Bu Dian, itu jawabannya. Kemudian apakah prioritas 3 tanpa tes hanya berkas? Nah, itu gimana itu? Itu kita tunggu karena Permen Pan RB itu kan perlu diterjemahkan lagi dalam juknis dari Kemdikbud. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Udah. Ternyata kemarin kemarin pembinaan dengan Kadis dan Kabid GTK. Mereka tidak mengantongi loh. Jumlah guru PAI Kota Tasik malah minta ke saya gitu ya. Saya juga sampaikan. Sekarang kejadian di Tasik itu jadi di satu sekolah itu sudah sertifikasi. Ternyata di situ ada formasi P3K juga dan rombelnya sedikit. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan udah. Jawaban beliau apa waktu kemarin? Jadi kami awalnya kan katanya PAI itu tidak ada di formasi P3K katanya gitu. Jadi kami tidak tahu itu mengambil formasinya dari mana. Nah, ini adalah kelalaian DPD-nya. Jadi orang dinas juga memang tidak tahu ya data pada. Jadi begini. Itu cuma sistem. Jadi begini, ada Teh Hujan dan teman-teman, terutama para operator. Satu hal yang harus dipahami oleh orang-orang dinas itu. Dasar utama P3K itu adalah data Dapodik. Guru PAI juga datanya ada di Dapodik. Iya. Jadi dasar utamanya data Dapodik. Guru PAI itu
90% lebih itu di bawah naungan Dinas Pendidikan. Basis datanya ada di Dapodik gitu ya. Nah, jadi cuman kadang-kadang di dalam pemikiran orang-orang dinas seolah-olah guru PAI ini orang Kemenak gitu kan, orang Kemenak. Iya, Kalau sertifikasinya benar di Kemenak. Tapi kalau urusan kepegawaiannya, urusan job deskripsinya ada di Dinas Pendidikan di sekolah gitu. Jadi makanya di awal-awal dulu itu yang kita suarakan di tahun 2020 2021 itu. Kita sampaikan, oh iya. Akhirnya keluarlah formasi untuk guru PAI itu. Jadi kita sama, dasar utamanya itu ada di Dapodik gitu. Tapi banyak di lapangan ternyata yang salah dalam memahaminya gitu ya. Iya. Jadi orang dinas juga nggak tahu itu ada berapa guru PAI, ada guru mapel ini ada berapa, nggak tahu dia. Sebenarnya tahu teh. Di Dapodik itu kan jelas semuanya. Di Dapodik itu berapa jumlah guru mapel, berapa jumlah guru honor, berapa jumlah guru ASN, berapa jumlah guru bidang studi, itu kan sebenarnya jelas. Cuman barangkali kita apakah itu menjadi alasan atau gimana nggak tahu. Dan Kemenak juga punya data siaga, data emis itu juga cukup valid juga bahwa di situ ada berapa jumlah guru PAI Indonesia, berapa yang sudah sertifikasi, berapa yang belum sertifikasi, berapa yang guru honor, berapa yang guru ASN, berapa yang guru swasta, guru negeri, lengkap sebenarnya. Cuman kan ini yang kita teriak-teriakkan terus. Koordinasi dan komunikasi lintas lembaga ini menjadi penting agar sinkron dia gitu ya. Saya kira itu. Makasih. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Salam, silakan Pak Zul. Ya, makasih Pak. Ini Pak mau tanya. Ini kita di sekolah ini ada dua guru, yang satu kontrak, yang satu honor. Itu gimana tuh Pak penilaian tuh? Yang mana angkat lebih dahulu tuh? Itu yang pertama. Yang kedua Bu atau Bapak, ini kalau seandainya ada itu guru honor, tapi dia baru masuk di sekolah tuh kira-kira baru 1 minggu, kemudian terdata di Dapodik, apakah bisa ikut tes P3K-nya Pak atau Bu? Hanya itu Bu, makasih. Oke, udah silakan Mau udah yang jawab. Sebenarnya yang ditanyakan Pak Zul itu ada di ini tadi, di foto yang kita itu tadi. Sebentar. Yang ditanyakan Pak Zul tadi ada di ini, ntar. Sebentar Pak Zul ya. Iya Pak. Bentar Pak Zul. Teucan ambil dokumentasi kita ya, Teucan. Oke. Nah, ini nih. Jadi apakah yang orang baru kemarin sore bisa ikut tes P3K? Dia masuknya nanti ini nih di umum. Guru non ASN di bawah 3 tahun itu udah. Nih, ntar Mas guru non ASN atau guru honor. Ya, di bawah 3 masa tahun. Kerjanya di bawah 3 tahun. 3 tahun. Di bawah masa kerja di bawah 3 tahun. Dia masuk pelamar umum. Iya. Oh ya. Nah, ya. Jadi kira-kiranya di bawah itu berapa tuh Pak kiranya? Kalau di 2, 1 pastinya 2 dan 1 itu ya. Kalau di bawah yang penting sebentar. Yang penting dia terdata di Dapodik. Oh, alhamdulillah. Di Dapodiknya ada namanya aktif, valid, sinkron. Masa kerjanya di bawah 3 tahun. Dia boleh ikut tes P3K. Tapi kategorinya dia masuk pelamar umum. Nah, pelamar umum. Ini kan? Nah, kalau yang di atas di atas 3 tahun, dia masuk prioritas 3. Gambarnya kan?
di atas 3 tahun dia masuk di prioritas 3. Itu. Ya. Oke, Pak Zul. Yang tadi Pak, yang kedua, yang pertama tadi. Yang kontrak. Bapak Ibu, Ya. kalau kontrak, apakah dia terdata di Dapodik atau tidak? Kalau dia tidak terdata di Dapodik, dia tidak bisa ikut tes P3K karena dasar utamanya datanya harus ada di Dapodik. Ya Pak Zul? Ini ada jadi dari chat nih Teh. Ya Mbak. Ya, namanya Mbak Lastri ya di chat tadi ya. Mbak Lastri tadi dibilang ikut tes P3K tahap 3. Mungkin bukan tahap 3 yang dimaksud tahap 2 kali ya, karena tahap 3 kan memang belum ada gitu kan. Mungkin salah nulis saja. Saya ikut tes P3K di tahap 3. Hasilnya di atas passing grade, tapi tidak dapat formasi. Nah, pendaftaran saya itu di SMP. Nantinya ketika saya penempatan, bisakah saya di SD? Jawabannya pasti otomatis tidak bisa ya Teh ya, karena pemilihannya dia di SMP ya Ibu Lastri ya. Kecuali kalau kemarin Bu Lastri milihnya formasinya di SD. Insya Allah bisa. Tapi mungkin bisa ya. Nanti kalau sudah diterima ya. Nunggu berapa tahun dulu mungkin ya. Bu Siti, sehat Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allah. Kangen dengar suara Bu Siti nih. Benar. Alhamdulillah. Aku kan keluar dari grup, jadi nggak bisa saya dari tadi saya ingin menyelat, tapi biarkanlah yang sudah bertanya. Tetapi kangen saya nggak bisa ditunda ini. Ya. Mbak Rimelvi, Mbak Evi, Mbak Teh Ucan, Masya Allah, tetap setia. Siap-siap berjuang kembali, Bu. Amin. Moga-moga perjuangan sudah ini untuk menerima hasil. Amin. Amin. Oke. Amin. Semoga. Pokoknya optimis terus lah. Optimis terus, insya Allah. Pokoknya nanti aku mau pesan mutiara Lombok deh. Masya Allah, siap. Iya, siap. Ini di Tasik lagi booming itu. Oh, betul. Yang mau model bagaimana? Jadi ini teman-teman saya kenalkan nih, Bu Siti ini dari Lombok. Nah, Bu Siti. Ya, Bu Siti ini dari Lombok dan beliau sangat setia. Dari abad ke-18 sampai abad 21 dia bersama kita di sini. Abad 22. Amin. Yang mahal silaturahimnya Bang Melvi. Nah, itu dia. Silaturahmi inilah yang menguatkan kita terus Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan insya Allah selanjutnya juga seperti itu. Amin. Jadi teman-teman, Mbak Evi selamat. Ya. Teh Ucan selamat. Terima kasih. Ya. Itu backgroundnya sudah SK yang sudah mendunia itu berarti. Alhamdulillah. Bentar Bu Siti. Bu Siti kemarin sampai passing grade ya. Bentar. Saya nomor 2, Bang Melvi. Ya. Bu Siti sudah passing grade, cuman tinggal lagi nanti di 2022 penempatan mungkin nanti lagi ya. Amin, Masya Allah. Amin. Udah Saya yakin betul Bang Melvi bahwa akan indah pada waktunya. Iya. Jadi saya bersabar dengan qadarullah. Itu aja. Oke, ini Pak Zul Qodri tadi kebetulan sinyalnya hilang timbul. Jadi dasar utamanya adalah data Dapodik ya Pak Zul Qodri. Guru honor kalau data Dapodiknya ada valid sinkron bisa ikut. Tapi kalau guru kontrak walaupun dia udah kontrak sekian tahun, tapi kalau di Dapodik datanya nggak ada ya nggak bisa. Oke, Pak Zul ya. Ini nih di live chat ada yang bertanya lagi udah. Sebentar mungkin saya silakan Bu Siti. Kita dengar Bu Siti dulu. Boleh Bu Siti. Amin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Rimelvi. Buka dong videonya. Masya Allah. Nanti dah suatu saat. Teh Ucan permintaannya belum bisa saya penuhi. Ya, insya Allah di suatu saat ya. Jadi begini Pak Rimelvi, abang saya Masya Allah. Semoga seterusnya. Berkaitan dengan koordinasi lintas lembaga, ini berkali-kali saya mengikuti bukan dari taraf
istilahnya kabupaten kota, provinsi, bahkan nasional, bahkan pada waktu itu di Surabaya, diakui memang bahwa koordinasi lintas lembaga dalam artian hari ini adalah Kemenak dan Kemendikbud itu belum istilahnya dia seiring sejalan belum. Maka ketika penetapan formasi PAI pada saat itu yang terjadi adalah lempar bola. Dan itu diakui betul oleh Dijen PAI pada saat itu. Dan akhirnya kemudian mencoba AKPAI untuk menerobos itu dan akhirnya yang 2021 itulah salah satu terobosan AKPAI yang kemudian bisa masuk, kemudian formasi itu bisa diusulkan sejumlah berapa pada waktu itu Pak Melvi untuk 2021. Tetapi itu seluruh Indonesia kan. Ya, 27.000 sebenarnya, 27.000. Ya, baru kemudian digolkan tidak seperti yang diajukan kan akhirnya. Ya, benar. Jadi untuk kedepannya artinya kita kan sudah punya lembaga sebegitu dasarnya AKPAI. Jadi kita lah mungkin yang anggap menjadi imbas, kalau menjadi korban mungkin istilah yang terlalu bagaimana Pak kalau bicara korban gitu. Jadi anggaplah imbas gitu. Untuk kedepannya ini kan generasi GPPAI kan masih banyak. Kalau kemudian nanti anggap 2023 selesai, oke lah. Tetapi apakah untuk honorer? Apa setelah itu kan akan ada juga istilahnya guru pensiun dan sebagainya. Perekrutannya apa kemudian nanti harus CPNS gitu? Atau tidak ada kemudian ketika yang di bawah ini kan yang tahu adalah sekolah. Kebutuhan ketika belum ada, tentu kan sekolah ini akan bagaimana menutupi kebutuhan itu ya. Betul. Kalau kepatuhan memang harus patuh, tapi kebutuhan itu tidak bisa bicara patuh gitu. Artinya betul. Saat itu SDM butuh sekolah ini, ada yang melamar, anggap kemudian menjadi honorer lagi, kan itu tidak serta-merta tercukupi oleh pemerintah pada saat itu yang kebutuhannya adalah mendesak. Gitu. Nah ini yang mungkin jadi kedepannya mungkin terlalu jauh kita bicara, tapi faktanya akan terjadi seperti itu nanti Pak Melvi. Jadi ini seiring sejalan Kemendikbud dan Kemenak itu kaitannya guru PAI itu tidak lagi ada Kemenak itu kan menangani guru PAI. Nanti kita tidak bisa seperti itu lagi gitu. Betul. Gitu. Betul. Jadi ini yang menjadi PR besar Pak kita di AKPAI ini. Benar. Supaya pemantau kita ini menjadi sudah cukup kita ini. Artinya saya termasuk yang menjadi imbas yang faktanya nyata betul saya rasakan ini. Saya 2001 Pak Melvi sampai hari ini, tapi saya percaya bahwa Allah suatu saat akan memberikan yang terbaik. Insyaallah. Kalau bicara itu mungkin ada yang lebih dari saya tuh, saya yakin ada. Tetapi itu fakta bagaimana orang di pemegang kebijakan di pusat itu tidak seiring sejalan dua lintas lembaga ini. Kalau tadi Pak Melvi sudah bisa mengatakan ada siaga, ada dapodik, ya fakta itu. Tapi apakah itu sudah saling sinkron? Kemudian ketika dibutuhkan data, iya jebret segini. Bisa diambil langsung, tarik data. Sekarang ini kan zaman sudah modern Pak. Bicara data, kalau itu dikerjakan dengan baik, dikorelasikan dengan baik, hari itu bisa dikomunikasikan dan hari itu bisa keluar langsung. Wow. Sebenarnya seperti itu. Menurut saya, yang mohon maaf saya awam, tapi kaitannya dengan teknologi kita juga belajar lah. Faktanya hari ini kita butuh apa, hari ini bisa kerjakan kok. Hari ini bisa selesai dan hari ini bisa dikeluarkan hasil. Kan begitu. Nah, sekarang sudah berapa tahun sih lembaga itu ada? Kenapa sih hanya data selalu? Ini kemarin kami juga didata lagi Pak dari dinas ini. Alasannya untuk bagaimana menjebatani lagi permen RP yang 20 itu.
Jadi data itu di-upgrade lagi katanya. Apa yang di-upgrade? Kan kita sudah ada Dapodik dan Siaga. Jangan kita ini seolah-olah setiap kali butuh data, butuh lagi. Apa kerjaan mereka ini? Data kita kemana ini? Tinggal tarik data. Orang kita pindah dari saat mingkal, tarik data, jepret, hari itu selesai kok. Nggak pakai 5 menit. Betul, Teh Ucan? Iya. Betul. Iya. Masya Allah. Sekarang pertanyaan kita ini adalah apa dan kemana data kita? Kalau selalu setiap itu, selalu data. Apa data itu hanya berhenti di meja mereka? Kalau sekarang berhenti di meja mereka, kan kita bukan pakai meja mereka. Kita sudah pakai data yang sifatnya dari sudah online. Sudah langsung saja dikerjakan saat itu juga masuk. Dikemanakan itu? Gitu loh pertanyaan kadang kami ini. Masya Allah. Mungkin itu luapan yang Pak Rimelvi adalah punya land yang luar biasa. Kami ini numpang dengan land itu. Semoga Pak Rimelvi dan kawan-kawan yang punya land itu bisa menyuarakan terus bahwa janganlah seperti itu. Kezoliman ini kita sebagai guru PAI ini jelas kezoliman. Dan kita sebagai orang beriman tidak rela ada kezoliman terus-menerus. Itu bagian selemah-lemahnya iman, Pak Rimelvi. Ya, mungkin itu, mohon maaf kalau saya terlalu berapi-api nih. Karena, Masya Allah, luar biasa nih teman-teman kita yang sabar, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Hanya itu saja pegangannya, nggak ada lain. Iya, mungkin itu. Jazakillah khair. Mohon maaf, terlalu berapi-api. Tantangan bagi kita ini ya, Bu. Masya Allah, betul Mbak Evi. Mbak Evi, betul. Artinya, siapa tahu dengan suara seperti ini tidak ada lagi yang seperti ini selanjutnya. Iya. Gitu. Begitu Pak Melvi. Ya. Udah. Benar, ya. Benar. Di sini banyak Bu Siti nih, ada Bu Siti Solihatun, ada Bu Siti Ngaisah, ada Bu Siti dan Bu Siti lainnya. Dan benar nih, sebenarnya apa yang diutarakan oleh Bu Siti itulah jeritan hati kita semua sebenarnya, termasuk pengurus gitu, termasuk pengurus. Sampai begini dalam sebuah quote saya, Bapak Ibu sekalian, jika ada di antara kalian yang ingin menghilangkan pendidikan agama di negeri ini, kalianlah pengkhianat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Itu dengan sedikit emosi saya ungkapkan narasi itu sebenarnya. Tolong di-mute dulu ini Petra. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya gampang sih, masalah data itu sebenarnya sangat gampang. Saya ingin lihatkan ke Bapak Ibu. Saya hanya butuh beberapa hari. Aja dulu ini kayaknya. Ganti aja settingannya mute. Udah. Oke. Nah, contoh gini. Saya ingin lihatkan ya. Gimana itu? Sebenarnya sangatlah gampang, satu kali klik aja itu data itu sebenarnya sudah bisa gampang sebenarnya. Apa kata Bu Siti tadi itu benar itu. Contoh saya kemarin mendata teman-teman yang lulus pretest bimbingan kita yang lulus pretest itu. Lulus pretest ini. Sebentar saya dapat data semuanya ribuan. Ini lulus semuanya. Ini teman-teman yang lulus di bimbingan kita, ini lebih dari 2.000 ini Bapak, hampir 3.000 ini. By name, by address. Jelas kok. Gampang. Jelas. Gampang sekali ngumpulin data itu dan ini jelas sekali. Nomor by name, by address. Ini data teman-teman kita yang lulus yang kita bimbing. Tadi saya minta data sama ini. Karena kemarin saya Zoom dengan dengan direktorat terkait dengan bantuan PPG. Saya minta data, tolong dong kasihkan ke saya data guru PAI Sumatera Barat yang sudah lulus pretest gitu ya, supaya nanti bisa kita klasifikasi dan kita gerakkan
di 19 kabupaten kota. Udah langsung dikirim sama orang Kemenak. Ada kok datanya. Ini saya liatin berapa ribu yang guru PAI Sumbar yang sudah lulus pretest tapi belum PPG. Ini dia nih. Ada kok lengkap. Data apa lagi gitu ya? Ada 3.528 orang. 3.528 orang guru PAI Sumatera Barat yang udah lulus pretest tapi belum PPG. Belum PPG. Hanya butuh 1 detik kok untuk ngekliknya. Iya. Ya. Data. Arti kata intinya hanya ada 2 sebenarnya. Yang pertama niat, yang kedua pergerakannya. Ada nggak pergerakannya? Nah, kita arti kata gini, dari Kemenaknya bergerak ke Pemda, mengkomunikasikan dari Kemenak Pusat komunikasinya ke Menpan RB dan Kemdikbud, kemudian Kemenak provinsinya koordinasi ke Pemprov, Kemenak Kabupaten Kotanya koordinasi ke Pemkap, Pemko, udah kelar itu. Nah, maka Akpai itulah yang dikawal oleh Akpai. Itulah yang dikawal oleh Akpai. Alhamdulillah. Alhamdulillah tahun ini banyak juga Pemda-Pemda yang respon. Intinya saya lihat begini. Intinya adalah kembali ke apa yang sering saya sampaikan. Ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak berusaha, kalau umpamanya diem aja, orang kan nggak tahu kebutuhan kita. Persoalan nanti dikabulkan atau tidak, persoalan nanti dapat anggaran atau tidak, itu kan persoalan kedua. Yang jelas kan bergerak dulu. Kelemahan kita selama ini untuk semuanya ya, termasuklah di jajaran lembaga kita kadang-kadang nggak enak juga menyebutnya. Pergerakan itu lamban. Koordinasi dan komunikasi itu sangatlah lamban. Nah, oleh karena itu alhamdulillah Akpai, saya sebagai wakil sekjen di DPP Akpai dan juga ketua di DPP Sumbar, inilah yang sampai-sampai teman-teman bilang saya itu provokator katanya. Provokator ya, sepanjang ini mungkin saya bilang nyali jihad kita sekarang sedang diuji untuk li'la kalimatillah. Kira-kira begitulah bahasanya. Teman-teman guru PAI, pengurus-pengurus Akpai, saya bilang nyali jihad kita itu sedang diuji sekarang untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya teman-teman guru PAI se-Indonesia. Tidak cuma guru PAI sebenarnya, guru agama yang diperjuangkan Akpai itu, Bapak Ibu tahu nggak? Ketika Akpai bersuara, kebawa semuanya guru agama itu, mau Kristen, mau Protestan, mau Konghucu, mau Katolik, mau Hindu, Buddha, ternyata kebawa semua. Alhamdulillah gitu kan. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, betul itu apa yang disampaikan oleh Bu Siti tadi, betul semuanya, bahwa memang kalau kita tidak bergerak, ya kita akan jalan di tempat. Nah, maka bergeraklah gitu kan, bergerak. Nah, saya semampu saya akan terus kita suarakan terus apa yang dipesankan oleh Bu Siti tadi. Baik di pusat itu tadi masih itu juga pembahasan fokus kita di Akpai advokasinya 2. 1 P3K, 2 PPG. Bagaimana mengurai antrian panjang PPG itu terurai sudah, dan bagaimana formasi P3K itu wajib diperjuangkan. Kemudian ke depan kita tidak tahu skema kepegawaian ini seperti apa. Orang kan mati, orang kan tiap hari meninggal, tiap hari pensiun. Kekurangan guru di lapangan itu betul itu. Terus dengan apa ditutupi gitu kan? Nah, skemanya ke depan itu ada PNS, ada P3K, ada P3K. Nah, ini tentu yang menjadi pemikiran, tentu itu adalah tugasnya pusat, bagaimana mereka menyelesaikannya, namun kita tetap menyuarakannya. Karena kalau di datanya di Akpai 70.000 orang guru kekurangan guru PAI ASN di sekolah-sekolah negeri itu. Jadi kalau datanya direktorat sekitar 50.000 sekian. Tapi secara totality data yang disampaikan oleh Ketum ada sekitar 70-an ribu lah guru PAI non PNS yang patut
diangkat jadi ASN gitu ya, jadi ASN, apakah itu PNS ataupun P3K. Itu Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu. Iya. Nanti Bu Siti wajib hadir kalau audiens, Dak. Gimana? Wajib, kangen, yang pasti Iya. kangen. Kalau kemarin kan selalu aku yang di perwakilan tuh Bu Siti. Nanti Bu Siti nih. Oh gitu ya. Ya, nanti Saya bercanda aja dulu. Ya. Bagaimana? Ini di-record ya sama Uda ya? Oh iya. Okay. Kebetulan saya hari Minggu besok itu ada acara dengan Pak Haji Perdiansa, beliau Komisi 10 di DPR RI. Sebenarnya yang dibahasnya sih kurikulum merdeka gitu kan. Iya. Ternyata di situ aku dikirimin berita juga Pak Jokowi belum tahu kalau misalnya Mendikbud mengeluarkan undang-undang mengganti itu bener apa sih nggak udah? Nah, aku juga belum paham itu. Ada isu beredar masalah ini ya, masalah honorer ya. Masalah honorer juga, makanya. Gini. Ada yang harus diluruskan. Ada berita beredar di masyarakat bahwa 2023 honorer ini akan dihapus, kan gitu ya? Benar nggak? Waduh, ini sinyal. Halo, Teh Chan. Halo. Jadi teman-teman sekalian, ada selentingan berita bahwa 2023 honorer ini akan dihapus. Maksudnya mungkin barangkali begini.